Kita memasuki pembahasan kesadaran level kelima dari 6 kajian atau pembahasan yang kita agendakan, yaitu adalah kesadaran transpersonal, di mana kesadaran ini bertumpu kepada level-level kesadaran yang sebelumnya. Yang pertama adalah level kesadaran indrawi, yang kedua level kesadaran emosi, yang ketiga kesadaran intelektual atau rasional, dan yang keempat adalah kesadaran moral atau spiritual. Bahwa setiap kali kita meningkatkan pembahasan pada level kesadaran berikutnya, senantiasa bertumpu dan memanfaatkan secara simultan, terpadu seluruh level-level kesadaran yang dicapai sebelumnya. Jadi bukan sama sekali menafikan atau apalagi menghancurkan level-level kesadaran yang sebelumnya. Dengan cara itu maka kita akan menuju kepada puncak kesadaran yang tertinggi, yaitu kesadaran ilahi. Marilah kita lakukan kajian kesadaran di level kelima ini di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 311 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 311. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan level-level kesadaran yang harus kita pahami, kemudian kita latih, dan insya Allah kita akan beranjak menuju kesadaran puncak, kesadaran yang paling tinggi di dalam Islam, digambarkan sebagai kesadaran ilahi atau kesadaran tauhid. Kita sekarang sedang berada pada pembahasan level yang kelima, yaitu kesadaran transpersonal. Di mana kesadaran transpersonal ini bertumpu kepada perpaduan secara simultan seluruh kesadaran yang sudah dicapai sebelumnya, yaitu kesadaran indrawi, kesadaran emosi, kesadaran intelektual atau rasional, dan kesadaran moral atau kesadaran spiritual. Maka sebelum melangkah lebih jauh untuk mengkaji kesadaran level kelima, mari kita ringkaskan kajian-kajian yang sebelumnya terkait dengan level kesadaran 1 sampai yang keempat itu. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran indrawi, di mana secara ringkas ini adalah satu kemampuan untuk menyadari, menghayati, hadir di dalam setiap peristiwa yang kita pahami atau kita alami melalui panca indera. Menyadari dan menghayati apa yang sedang kita lihat, atau menyadari, menghayati, memahami, dan hadir pada setiap peristiwa yang kita dengar, yang kita cium aromanya, yang kita rasakan, yang kita raba. Setiap kali ada peristiwa di mana kita berinteraksi dengan menggunakan panca indera, maka kita hadir dan menghayati sepenuhnya. Maka disebutlah sebagai mindful sensory awareness. Nah, sahabat sekalian, kesadaran level pertama ini kemudian disempurnakan dengan kesadaran level kedua, yaitu kesadaran emosi. Di mana di level kedua ini seseorang selain sudah menghayati, merasakan secara emosional, tapi dia juga menyadari dan mampu mengendalikan emosinya. Dikarenakan di level emosional itu seringkali kita bisa terjebak kepada emosi kita. Misalnya menghadapi sesuatu yang kemudian menstimulasi kemarahan atau kesedihan atau kegembiraan berlebihan dan seterusnya.
Di level yang kedua ini, seseorang belajar untuk mengendalikan emosinya dan dia bisa menguasainya dan kemudian tidak terjebak kepada emosi yang kontraproduktif. Kemudian di level yang ketiga, disempurnakanlah dengan kesadaran yang disebut sebagai kesadaran rasional atau intelektual, di mana seseorang lebih bertumpu kepada akal sehatnya. Berpikir logis, berpikir rasional, berpikir analitik, objektif, dan empirik. Dengan cara itu, maka dia semakin bisa mengendalikan emosinya. Karena dia kemudian tidak hanya berpikir secara emosional atau merasakan secara emosional, tetapi memikirkan apakah ini logis untuk marah misalnya. Apakah logis untuk bersedih atau bergembira dan seterusnya. Berpikir logis, rasional, analitik, empirik, objektif itu akan bisa mengontrol emosi secara lebih baik. Dikarenakan memunculkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kemudian tumpuannya adalah apakah ini benar atau apakah ini salah. Apakah ini harus dijalankan dan membawa dampak baik ataukah kemudian dijalankan tapi membawa dampak yang tidak baik dan seterusnya. Muncul pertimbangan akal sehat. Dan lebih jauh lagi di kesadaran level yang ketiga ini, dia menyadari tentang proses berpikirnya itu. Istilahnya dia tahu bahwa dia tahu. Atau dia menyadari bahwa dia telah mengetahui itu dan kemudian mengambil kesimpulan atau mengambil sikap secara proporsional. Di level yang keempat disempurnakan lagi dan semakin dihaluskan dengan kesadaran moralitas atau kesadaran spiritual. Bahwa kesadaran melalui panca indera, kemudian ditambahi kesadaran emosi, ditambahi lagi dengan kesadaran intelektual atau rasional, itu ternyata seringkali belum cukup untuk memberikan atau melakukan sikap yang terbaik. Ternyata keterbatasan kita di dalam 3 level kesadaran yang sebelumnya itu harus dipandu dengan kesadaran moralitas yang bersumber dari petunjuk-petunjuk ilahiyah. Dikarenakan kesadaran level 1, 2, 3 itu bisa bersifat egoistik, bisa bersifat personal, bisa bersifat individual. Kita membutuhkan sudut pandang yang lain dan yang paling tinggi dari sudut pandang itu tentu adalah petunjuk dari dalam kitab suci atau petunjuk ilahi. Maka di level kesadaran yang keempat kita menyempurnakan, menghaluskan itu dengan kesadaran moral. Berpikirnya bukan hanya soal benar dan salah, tetapi dihaluskan lagi, ditambahi lagi, selain benar juga harus baik. Jadi pikirannya sudah baik dan buruk, pantas dan tidak, bermanfaat atau membawa madorot. Dan ketika ini kita kaitkan dengan petunjuk ilahi, maka kita akan mendapatkan satu tuntunan yang dijamin oleh Al-Quran bahwa semua yang kita lakukan, moralitas, akhlakul karimah itu adalah sesuatu yang fitrah secara kemanusiaan, di mana fitrah itu dituntun oleh sifat-sifat ketuhanan. Nah, maka sampailah kita kepada level kesadaran yang kelima, yaitu level kesadaran transpersonal. Artinya kesadaran yang sudah melampaui batas kita sebagai personal, sebagai individu, sebagai ego. Kita sudah tidak lagi berpikir tentang keakuan, tetapi membangun kesadaran yang bersifat kolektif, kesadaran yang bersifat sosial. Bahwa perjalanan kesadaran manusia itu secara umum memang bisa digambarkan sebagai yang paling dasar adalah kesadaran yang bersifat individual. Tetapi manusia bukanlah makhluk yang bersifat individual belaka. Bahwa dia perlu mengekspresikan atau awalnya adalah memahami dirinya dan kemudian mengekspresikan dirinya, itu adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan sebagai eksistensi seorang manusia.
Tetapi tidak boleh berhenti pada kesadaran yang bersifat individual di 4 kesadaran yang sudah kita bahas itu. Kesadaran indrawi itu individual atau personal. Kesadaran emosi itu juga terkait dengan membangun kesadaran individual atau personal. Juga terkait dengan intelektual dan moral. Itu masih terkait dengan kesadaran individual. Al-Quran mengajarkan agar sesuatu yang individual ini digeser menjadi kesadaran yang bersifat sosial. Maka disinilah kita mulai membangun kesadaran yang disebut sebagai kesadaran transpersonal itu. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan agar kita ini tidak memikirkan diri sendiri. Bahwa kita perlu membangun kualitas kesadaran diri melalui 4 level yang kita sudah bahas itu, iya. Tetapi ini tidak boleh berhenti di sini, melainkan harus diluberkan, diluaskan kemanfaatannya untuk orang banyak. Itulah yang kemudian disebut sebagai kemanfaatan yang bersifat sosial, di mana Rasulullah juga mengajarkan bahwa orang yang terbaik secara sosial adalah orang-orang yang memiliki manfaat paling banyak. Semakin dia bermanfaat bukan hanya buat dirinya, tetapi buat sekitarnya, maka dia telah meningkat pada kesadaran transpersonal itu. Maka ada beberapa langkah untuk melatih kesadaran transpersonal itu. Yang poin pentingnya adalah merendahkan, menundukkan egonya untuk membangun kesadaran yang lebih luas. Bukan hanya sekedar aku, tapi kami atau kita semua. Al-Quran banyak mengajarkan itu, tetapi secara praktis kita bisa melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita membangun kesadaran melalui kontemplasi atau perenungan atau tafakur atau muhasabah, menghitung-hitung, mengevaluasi diri, bahwa sekarang sudah bukan waktunya lagi kita untuk memikirkan diri sendiri. Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk, bagian dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah di dalam realitas di alam semesta ini atau di bumi ini atau di lingkungan kita berada itu. Maka di langkah yang pertama kita bisa membangun kesadaran secara simultan bahwa sesungguhnya apa yang kita fahami melalui panca indera itu adalah bagian tidak terpisahkan dari realitas yang sebenarnya lebih luas dari itu. Atau sesungguhnya emosi, terkait dengan kesadaran emosi, emosi kita itu sesungguhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari realitas yang ada di sekitarnya. Atau apa yang kita pikirkan itu sesungguhnya juga adalah bagian dari realitas yang tidak semuanya bisa kita jangkau dan kita ketahui. Dan termasuk moralitas yang diajarkan oleh agama, oleh Al-Quran, oleh Allah dan menjadi fitrah kita sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebersamaan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Poin pentingnya adalah kita membangun kesadaran bahwa sesungguhnya kita bagian dari keseluruhan. Kita bukanlah satu-satunya yang ada, yang hidup, yang eksis di antara makhluk-makhluk itu. Melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi holistik yang diciptakan Allah di seluruh alam semesta ini. Poin pentingnya adalah melepaskan diri dari identifikasi ego kita dan kemudian mulai memperhatikan segala realitas sebagai bagian dari ciptaan Allah. Maka Al-Quran misalnya menggambarkan atau mendorong kita semua agar memperhatikan sekitar kita, memperhatikan langit, bumi, dan diri kita sendiri. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Ini adalah bentuk kontemplasi eksistensial. Memperhatikan diri, memperhatikan lingkungan, memperhatikan seluruh ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita untuk membangun kesadaran bahwa kita adalah bagian tidak terpisahkan dari seluruh realitas di sekitar kita. Nah, selain membangun kesadaran eksistensial, maka kita perlu langkah yang kedua, yaitu membangun empati, kepedulian kepada segala makhluk yang ada di sekitar kita, dibangun melalui perasaan cinta dan kasih sayang. Itu yang menjadi poin dari kesadaran transpersonal. Dan Al-Quran mengajarkan bagaimana kita ini sesungguhnya harus membangun empati, membangun kasih sayang, mudah memaafkan, tidak punya rasa iri, dengki, dendam, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari latihan untuk membangun kesadaran transpersonal terhadap sekitar kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 misalnya, Allah menggambarkan sikap Nabi kita yang lemah lembut dan penuh permaafan bahkan kepada orang-orang yang menjadi musuhnya atau orang-orang yang membencinya atau orang-orang yang menganiaya dan sebagainya. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadhu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Anda bisa bayangkan bagaimana keadaan Rasul pada waktu itu dalam menghadapi musuh-musuhnya, orang-orang yang justru menyerangnya, menganiaya, membuli, menyiksa dan sebagainya, tetapi tetap berlaku lemah lembut. Perkataannya lemah lembut, sikapnya tidak kasar, juga lemah lembut, bahkan diperintahkan untuk memaafkan, mengampuni kesalahan mereka, dan bermusyawarah, melakukan perdamaian di antara mereka. Ini adalah pelajaran yang sangat tinggi secara kesadaran transpersonal, karena sudah melampaui kesadaran yang pertama, indrawi, kesadaran emosi, kesadaran intelektual, dan kesadaran moral. Sudah bisa mengendalikan semua itu, dan dengan penuh kesadaran Rasulullah bersikap seperti digambarkan oleh ayat itu. Di ayat yang berbeda dalam surat Al-Baqarah 177, Allah juga menggambarkan orang-orang yang menjalankan latihan atau membangun kesadaran transpersonal melalui empati yang penuh dengan cinta kasih itu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wassailina wa firriqab. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Ayat yang panjang ini menggambarkan bahwa yang disebut kebajikan itu bukan sekedar ritual seperti menghadap ke barat atau ke timur dan seterusnya. Bukan ritual itu. Kebajikan itu salah satunya digambarkan dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu menolong orang lain, penuh empati, tanpa pamrih kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim, orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang kesulitan, bahkan sampai memerdekakan budak atau hamba sahaya. Itu adalah bagian dari latihan untuk mencapai kesadaran transpersonal itu.
Di dalam surat Al-Insan ayat 9 misalnya digambarkan lagi oleh Al-Quran bahwa orang yang mencapai kesadaran transpersonal ini adalah orang yang bisa memberikan harta bendanya, memberi makan, menolong orang lain tanpa pamrih, tidak ingin diucapi terima kasih misalnya. Mari kita baca ayatnya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini adalah pelajaran empati yang luar biasa yang disampaikan atau diajarkan oleh Al-Quran kepada kita untuk mencapai kesadaran yang tinggi, level yang kelima. Dikarenakan ada misalnya pelajaran level-level rendah terkait misalnya menolong orang lain atau memberi makan atau bersedekah tetapi masih memikirkan balasannya. Memang ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang yang bersedekah dengan harta bendanya akan mendapatkan balasan Allah 10-700 kali lipat. Tetapi itu sesungguhnya adalah pelajaran di level-level yang dasar, level yang rendah. Tetapi pelajaran level yang tinggi adalah seperti yang baru kita bahas atau kita baca dalam surat Al-Insan ini. Orang-orang yang bisa menolong orang lain penuh empati, penuh kasih sayang, tanpa pamrih, gak ingin diucapi terima kasih dan seterusnya. Yang ada di dalam pikirannya, di dalam benaknya, dalam jiwanya hanyalah kasih sayang dan mengharap ridho Allah semata. Kemudian langkah yang keempat adalah menjadi jembatan untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran puncak di level ke-6, di mana di sini kita mulai melatih membangun kesadaran akan hadirnya Allah di dalam seluruh yang berinteraksi dengan kita. Sering berzikir la ilaha illallah misalnya, tidak ada semua ini kecuali Allah. Itu adalah membangun sebuah kesadaran yang merendahkan, menundukkan ego kita dan sebaliknya membangun kesadaran bahwa semua ini sesungguhnya adalah makhluk Allah belaka. Belum sampai kepada fana fillah, tetapi membangun kefanaan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Membangun empati, membangun kebersamaan, suka menolong, membangun kepedulian dan seterusnya terhadap segala sesuatu makhluk yang ada di sekitarnya, maka itu adalah membangun kebersamaan di dalam ciptaannya. Maka di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 115 misalnya Allah menggambarkan sesungguhnya Allah itu senantiasa hadir dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menghadap. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Timur dan barat itu milik Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian sedang berhadapan dengan Allah. Latihan merasakan kehadiran Allah dimanapun yang kita lihat, kita menghadap, kita berinteraksi dengan makhluk-makhluknya, itu akan menghaluskan kesadaran level yang kelima ini, kesadaran transpersonal. Tidak lagi fokusnya pada diri, melainkan keluar dari dirinya dan merasakan bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ciptaan Allah secara holistik. Setiap yang kita lakukan dimaknai sebagai interaksi dengan Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk ini. Kalau ketemu masalah, maka kita merasakan, menyadarkan pada diri kita bahwa masalah itu sesungguhnya adalah tidak berdiri sendiri. Bagian tidak terpisahkan dari ciptaan Allah, baik secara eksistensi maupun peristiwa yang holistik. Maka dengan cara itu kita bisa menghadapi berbagai masalah itu dengan penuh kesabaran. Sehingga Allah pun mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketemu masalah, ingat bahwa masalah berasal dari Allah. Ketemu nikmat, juga ingat bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah. Pokoknya kepada seluruh yang kita berinteraksi dengannya, kita telah memiliki kesadaran
bahwa semuanya itu tidak terpisahkan dan semuanya itu ada di dalam kekuasaan, di dalam pengetahuannya, di dalam kehendaknya dan segala sifat-sifat ketuhanan yang sudah melingkupi seluruh makhluknya termasuk kita semua. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Kita telah membahas bagaimana membangun kesadaran level yang kelima. Insya Allah di pertemuan yang keenam kita akan membangun kesimpulan secara utuh. Islam mengajarkan membangun kesadaran untuk dari Allah kembali kepada Allah, atau segalanya ini sesungguhnya tidak ada kecuali Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.